Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Juwita Ningsi. Saat ini saya bertugas di SDN Jati Bening 4, Kota Bekasi. Saya akan mencoba menjawab tugas diskusi sesi 1, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar, MPDR 5302, mengenai analisis isu sosial, politik, budaya dalam pendidikan dasar. Berdasarkan artikel yang diberikan pada sesi 1 ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain, saat ini saya bekerja di SDN Jati Bening 4, Kota Bekasi. Berdasarkan pengalaman, masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel tersebut memang masih terasa di sekolah kami. Persamaan sekolah kami dengan artikel tersebut adalah adanya keterbatasan sarana prasarana pendidikan, khususnya ruang belajar yang kurang representatif serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium yang kurang memahami. Selain itu, kualitas guru belum merata terutama dalam hal penguasaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Akses pendidikan anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah masih menjadi tantangan bagi sekolah kami. Sedangkan perbedaannya adalah di sekolah kami, akses jalan menuju sekolah itu relatif mudah. Berbeda dengan daerah di pedesaan pada artikel yang sangat terhambat infrastrukturnya. Selain itu, adanya dukungan orang tua ya karena sebagian besar bekerja di wilayah perkotaan, sehingga partisipasi masyarakat lebih baik dibanding daerah pedesaan yang diteliti. Menurut saya, pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok. Sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru dalam teknologi dan metode belajar, serta masyarakat didorong lebih aktif mendukung sekolah. Kebijakan juga sebaiknya berpihak pada pemerataan kualitas, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sekolah terpencil. Saran untuk mengatasi isu sosial politik, sosial budaya pendidikan antara lain, pemerintah perlu memperkuat program pemerataan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok, bukan hanya di pusat kota. Yang kedua, sekolah dan guru perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan TIK, inovasi pembelajaran, dan adanya kolaborasi antara guru. Yang ketiga, masyarakat dan orang tua didorong untuk berpartisipasi aktif melalui komite sekolah, kegiatan gotong royong, serta dukungan moral dan material. Yang keempat, kebijakan sosial politik harus berpihak pada pemerataan kualitas. Misalnya, insentif untuk guru di daerah terpencil, serta afirmasi untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Yang kelima adalah budaya sekolah perlu ditumbuhkan seperti gotong royong, keterbukaan, dan adaptasi dengan perubahan dan tidak menolak teknologi. Selain itu juga perlu pendekatan strategis, yaitu social demand approach atau perluasan akses dan daya tampung sekolah. Adanya perencanaan strategi, pemerintah daerah membuat roadmap pendidikan jangka menengah dengan target capaian yang jelas. Ada juga program sekolah di mana sekolah dapat mengembangkan program literasi, numerasi, serta integrasi kearifan lokal. Di Bekasi misalnya budaya Bekasi, Sunda, dan urban. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu kaitan isi artikel dengan materi modul 1 BMP, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Akses dan pemerataan pendidikan di negara berkembang menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia,
Nah, di modul 1 ini membahas bagaimana negara lain melakukan strategi pembiayaan infrastruktur dan pemerataan guru. Kualitas pendidikan dihubungkan dengan keberlanjutan, sustainable development, yang juga menjadi tema besar pendidikan internasional. Peran pemerintah dan masyarakat sangat ditekankan, baik dalam artikel maupun modul, khususnya bagaimana kebijaksanaan sosial politik mempengaruhi mutu pendidikan dasar. Dengan studi komparatif, kita bisa belajar bahwa beberapa negara meningkatkan akses pendidikan dengan memperkuat kebijaksanaan pendidikan, sementara Indonesia masih berproses untuk mewujudkan hal tersebut. Selain faktor sosial budaya dalam pendidikan, di modul juga menjelaskan bahwa budaya, nilai, dan kondisi masyarakat sangat mempengaruhi praktek pendidikan. Nah, masalah di Bekasi seperti stigma inklusi, orientasi ujian, rendahnya keterlibatan orang tua menunjukkan adanya tantangan sosial budaya yang juga mempengaruhi kualitas pendidikan dasar. Negara lain nih, misalnya Jepang dengan budaya disiplin, Finlandia dengan budaya kolaborasi guru-guru beserta orang tua dapat menjadi pembanding. Nah, selain itu, pentingnya studi komparatif menekankan bahwa studi komparatif memberi pelajaran atau lesson learned bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam artikel Bekasi, kita bisa melihat bahwa solusi lokal bisa diperkaya dengan praktik negara lain. Misalnya, di Finlandia adanya pemerataan kualitas guru. Di Korea Selatan adanya integrasi teknologi pembelajaran. Dan di Jepang adanya keterlibatan kuat orang tua dan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isi artikel terkait erat dengan modul 1 karena menunjukkan realitas masalah pendidikan dasar di Indonesia, terutama Kota Bekasi, yang bisa dianalisis dengan pendekatan komparatif. Membuktikan pentingnya melihat faktor sosial politik dan budaya sebagaimana dibahas dalam modul. Selain itu, menjadi dasar untuk mencari inspirasi dari praktik dari negara lain guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Berikut adalah referensi yang dapat saya ambil mengenai diskusi sesi 1 ini, yaitu dari Andayani 2021 membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sistabel, Jurnal Pendidikan dan Pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.